Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثات بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Jamaah rahimakumullah, alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat dan karunia yang Allah berikan kepada kita semua, baik berupa nikmat iman, nikmat Islam, sehat walafiat. Yang dengan semua nikmat tersebut, di petang hari ini kita dapat kembali hadir, berjumpa kembali, duduk di rumah dari rumah-rumah Allah untuk melanjutkan thalabul ilmi, mempelajari salah satu cabang disiplin ilmu Al-Quran, yaitu ilmu tajwid. Semoga salawat dan salam tercurah kepada Nabi besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, kepada para sahabatnya, dan kepada umatnya hingga akhir zaman kelak. Baik jamaah rahimakumullah, terakhir kemarin kita masih di bab makhorijul huruf. Dan pertemuan kemarin kita telah sampai di huruf apa jamaah? Kalau nggak salah huruf ta, dal, kemudian po, ya. Ta, dal, kemudian po. Baik, sudah kita bahas kemarin ya. Di halaman, silakan dibuka buku metode Asy-Syafi'i di halaman 21, makhraj al-lisan. Sekarang kita masuk poin I ya, di halaman 21, silakan dibuka. Poin I sekarang yaitu huruf sin, zai, kemudian shad. Berkata Al-Imam Ibnul Jazari dalam Muqaddimah Jazariyahnya, beliau mengatakan was-safiru mustaqin. Was-safiru mustaqin. Minhu wa min fawqis sanaya sufla. Huruf-huruf safir, ya. Safir ini sifat. Setiap huruf hijaiyah punya sifat. Ada yang punya lawan sifatnya. Ada yang juga tidak punya lawan, di antaranya sifat safir. Maka kata Imam Ibnul Jazari was-safiru mustaqin. Huruf-huruf safir yang akan kita bahas, ya ini huruf sin, huruf zai, huruf shad. 3 huruf ini bersifat safir. Apa itu sifat safir? Nanti kita akan bahas lebih detail di bab sifatul huruf, di bab sifat-sifat huruf. Kemudian kata Al-Imam Ibnul Jazari, minhu wa min fawqis sanaya sufla, ya. Darinya ujung lidah dan dari gigi seri bawah bagian atas. Mustaqin di sini maksudnya keluar dari ujung lidah yang tegak lurus, condong ke arah gigi seri bawah. Oleh karenanya di sini dikatakan, di metode Asy-Syafi'i dikatakan makhraj, 3 makhraj ini huruf sin, zai, dan shad, dikatakan bahwasanya ujung lidah pada posisi 2 gigi seri bawah, lalu suara keluar melalui celah-celah di antara 2 gigi seri atas dan bawah. Jadi ketika mengucapkan 3 huruf ini, gigi seri atas dan gigi seri bawah antum jangan menutup rapat. Karena nanti sifat sofirnya hilang.
Ya. Coba antum sekarang buka terlebih dahulu agar mungkin bisa difahami ya. Halaman 26. Kita sekilas ya. Sekilas kita lihat sofir itu apa sih? Sofir. Maka di sini dijelaskan sofir termasuk salah satu sifat huruf yang tidak mempunyai lawan. Di sini dikatakan sofir yaitu tajamnya suara karena ia keluar dari celah yang sempit antara ujung lidah dengan dua gigi seri atas dan bawah, celah-celah sempit. Nah, sifat ini terdapat pada 3 huruf yang akan kita bahas, sin, zai, dan sod. Baik. Kita kembali di halaman 21, silakan ya, maaf dibuka. Kemarin kita sudah perbandingan ya, membandingkan antara huruf hijaiyah dengan huruf alfabet. Setiap huruf hijaiyah ya, yang mungkin diserap sama huruf alfabet, kemungkinan besar ya, kita tidak terlalu sulit untuk mengucapkannya. Ya, tidak terlalu sulit. Contohnya sekarang kita coba praktek makhraj sin. Ya, sin. Kalau diserap sama huruf alfabet, kira-kira sin ini huruf apa? S. Ketika antum mengucapkan S, itu kena makhraj huruf sin. Bedanya apa jamaah? Antara sin sama S, bedanya apa? Sifatnya. Kalau ditanya, keluarkan sifat huruf sin. Ya, mungkin kalau kita jawab, kita yang sudah paham, yang punya lawan pertama sifatnya hams. Yang kedua rokhwah. Yang ketiga istifal, yang keempat infitah, yang kelima sofir. Bisa kita keluarkan sifat huruf sin. Tapi kalau coba keluarkan sifat huruf S. Coba antum gimana? Dingin Ustaz. S gitu. Sifatnya dingin. Nggak ada sifat kalau alfabet. Miskin. Ya, miskin. Beda sama huruf hijaiyah. Punya tempat keluar, juga punya sifat. Dua-duanya harus antum tunaikan, baik hak dan mustahaknya. Ya, baik hak dan mustahaknya. Ini menunjukkan bahwa semua huruf hijaiyah di dalam Al-Qur'anul Karim mu'jizat. Mu'jizat. Maka definisi Al-Qur'an kata para ulama, Al-Qur'an huwa kalamullah al-mu'jiz. Al-Qur'an adalah kalamullah al-mu'jiz, mu'jizat. Maka para ulama mengatakan ketika seseorang membaca Al-Quran, kemudian dia salah dalam membacanya, di antara lain mungkin makhrajnya ketukar. Seperti mungkin ya, sod atau sin ya, sin kasroh, kemudian sod kasroh. Ya, ini tertukar umpamanya. Atau sin menjadi shin. Maka dia telah menghilangkan i'jazul Quran. Dia telah menghilangkan i'jazul Quran. Dia telah menghilangkan kemu'jizatan Al-Quran. Umpamanya aja deh, antum baca surat Al-Fatihah. Ini seorang dikatakan menghilangkan kemu'jizatan Al-Quran ketika dia membaca surat Al-Fatihah seperti ini, umpamanya ya. Bismillahirrahmanirrahim. Ya. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanirrahim. Ada yang salah nggak kira-kira jamaah? Apa yang salah kira-kira? Masya Allah ya, udah fasih semua berarti. Bisa nilai orang lain. Ada berapa huruf yang nggak pas makhrajnya? Di antaranya apa? Huruf H dibaca H, ya nggak? Berarti dia telah menghilangkan i'jazul Quran, kemu'jizatan Al-Quran. Bahkan seorang hafidh, ya, seorang hafidh yang tidak memperhatikan ilmu tajwid ketika dia salah seperti itu bukan Al-Quran yang dia baca, jemaah. Itu bukan Al-Quran yang dia baca. Sekalipun bunyinya Al-Quran bunyinya ya. Tapi kata para ulama bukan. Kenapa? Karena maknanya telah berubah. Antum bukan baca Al-Quran tuh. Ya. Itu sebagian syekh itu sampai keras seperti itu. Itu bukan Al-Quran yang kau baca. Karena kau telah menghilangkan kemu'jizatan Al-Quran. Di antaranya merubah huruf. Maka huruf sin di sini mudah insya Allah jamaah. Kenapa? Karena diserap sama huruf alfabet. Kan pertemuan kemarin Ana sudah sampaikan huruf-huruf hijaiyah yang diserap sama huruf alfabet itu insya Allah kita bisa mengucapkannya, ya enggak?
Di antaranya huruf sin. Baik, sekarang kita latih sama-sama huruf sin. Ya, sin. Ingat ketika mengucapkannya, gigi seri atas dan gigi seri bawah jangan beradu jamaah. Hilang sifat sofirnya nanti. Sofir itu kan tajamnya suara. Kenapa tajam? Karena dia keluar lewat celah-celah yang sempit. Suara dalam mulut kita keluar melalui celah-celah sempit antara gigi seri atas dan gigi seri bawah. Keluar dari sini. Kalau antum rapat, hilang sifat sofirnya ketika mengucapkan sin. Ya, kalau S nggak jadi masalah, antum mau bilang S gitu nggak jadi masalah. Bang S bang gitu nggak jadi masalah. Tapi ketika mengucapkan huruf sin, maka hilang sifat sofirnya seperti itu. Ya, karena sofir itu tajamnya suara. Baik, sekarang kita praktek huruf sin sama-sama jemaah. Perhatikan. Assa, silakan. Assa. Ingat, jangan beradu. Ya, ada celah sedikit. Biar sifat sofirnya keluar, tajamnya suara. Kenapa? Dia keluar dari celah-celah yang sempit. Bukan assa, assa. Enggak. Assa, silakan. Assa. Isi. Usu. As. Jangan beradu nih gigi ya. Nanti sifat sofirnya hilang. Itulah pentingnya belajar sifat huruf ya. Nah, ketika sin sukun ya, sin tersebut sukun ya. Maka sifatnya masih ada jamaah. Sampai bertemu huruf lainnya. Ketika antum membaca basmalah umpamanya. Ya. Kan di situ bi, ya, ba kasroh, sin sukun, mim kasroh. Kemudian lafadz Allah. Ketika seorang membaca Bismillah, ya, maka huruf sin ini punya beberapa sifat, diantaranya sifat hams, ya, udara keluar. Kemudian rokhwah, rokhwah itu suara terus mengalir, suaranya dialirkan terus sampai ketemu huruf selanjutnya baru selesai suaranya. Contoh kita sama-sama mengucapkan basmalah umpamanya. Perhatikan. Bismillahi, silakan. Bismillahi. Ya, ya, suara sin sukunnya masih tetap ada sampai ketemu mim kasroh. Ya. Ketika seorang membaca basmalah seperti ini, dia melakukan kekeliruan. Contoh, Bismillahi, Bismillahi. Ya, yang pertama, anak akan ucapkan Bismillahi, Bismillahi. Yang kedua, Bismillahi. Yang benar yang mana kira-kira? Yang pertama, ya. Yang kedua terjeda, enggak sesuai dengan sifat huruf sin. Kalau yang kedua, Bismillahi syiddah namanya, nanti kita bahas di sifat huruf. Jadi ketika kita mengucapkan huruf sin, ketika dia sukun, tetap ada sifatnya. Mengalir terus suaranya. Ya. Alladzi yuwaswisu fi yuwaswi, bukan alladzi yuwaswisu fi terjeda. Nah, ini keliru ya dalam mengucapkan huruf sin, terutama ketika dia sukun. Ya. Baik, sekarang coba kita buka halaman 44 atau 45. 44 ya, 44. Kita latihan huruf sin, ya. Ingat, punya sifat sofir, ada celah antara gigi seri atas dan gigi seri bawah. Jangan rapat. Ya. Perhatikan, sa, si, su, as. Silakan. Sa, si, su, as. Su, san, sani, sasna, minal, musni, masi, san, sani, sa. Silakan. Baik, di antara kekeliruan mengucapkan huruf sin ketika sukun adalah dipantulkan. Dipantulkan ya. Tadi Anda dengar sebagian memantulkan ketika sin ini berharokat sukun atau bertanda sukun. Jadi bukan sani sasana minal musni. Ya, jadi jangan dipantulkan tapi dialirkan. Nah, itu namanya sifatnya rokhwah kalau mengalir, ya, mengalirnya suara. Coba sani sasna minal musni, silakan. Sani sasna minal musni. Sa si su as, silakan. Sa
sanisasna minal musni masisan sanisa. Silakan. Iya, Masya Allah, bagus ya. Jadi jangan ada pantulan ketika sin tersebut sukun. Dan ini mudah, sahlun. Sahlun jiddan, gampang banget ya. Jadi kalau kita mungkin diserap sama beberapa kata di Indonesia nih, huruf sin ini, umpamanya kata sayur. Ya. Sayur, saya, sambal. Ya. Antum kalau ngomong seperti itu kena makhraj sin. Ya. Jadi ini insya Allah mudah, gampang. Tapi hati-hati. Ya. Sin punya sifat yang harus ditunaikan. Tadi diantaranya sifat sofir, ya, ada rokhawah juga, dan sebagainya. Jadi nggak sembarangan. Baca basmalah pun demikian. Bismi. Masih ada suara sinnya mengalir terus. Bismillahirrahmanirrahim. Bukan bismillah, bismillah, terjeda syiddah, itu keliru. Ya, baik. Itu sin. Sekarang huruf zai. Zai. Sama nggak cara meletakkan posisi lidah? Sama, jemaah. 3 huruf ini sama, sejatinya sama, makhrajnya. Ya. Letakkan ujung lidah di posisi 2 gigi seri bawah. Ya, ujung lidah di posisi 2 gigi seri bawah. Ya. Kemudian suara keluar melalui celah-celah yang sempit antara gigi seri atas dan gigi seri bawah. Nah, keluar dari sini dia. Sama seperti sin prinsipnya. Yang membedakan apa? Sekali lagi sifat. Ya. Nah, sekarang huruf hijaiyah zai diserap nggak sama alfabet? Apa kira-kira? Di alfabet apa kira-kira? Nah, itu dia, Z. Ya, Z. Antum bisa ngomong Z? Ya, tapi kenapa pas baca Al-Zalzalah ketukar-tukar? Di Al-Zalzalah itu ayat yang pertama, zai-nya ada berapa huruf? Ayo, ada berapa huruf? Huruf zai. Ada 4. Ya, zalnya malah jadi zai, ya kan? Iza zulzilatil ardu zilzalah. Ya, zalnya jadi zai. Nah, ini ketukar. Atau yang lebih ekstrim lagi. Zai-nya jadi apa? Jim. Ija juljilatil ardu jiljalaha. Ada nggak yang baca gitu? Hah? Di sini ada nggak? Nggak ada, yang fasih semuanya. Terbaik semuanya. Ya. Ada jamaah. Ntar di bulan Ramadan ada aja tuh. Tapi nggak di sini ya. Sini sih bagus-bagus sono. Ijajul jilatil ardu jiljalaha. Itu kalau di makmumnya di belakang penuntut ilmu, kira-kira risih nggak? Risih. Aduh, repot nih. Kapok terawih di sini, besok cari yang lain gitu ya. Jadi nanti masuk bulan Ramadan jemaah, nasihat para ulama ya, para asatidz, para syekh itu minimal cari ya, masjid yang imamnya bacaan Al-Fatihahnya fasih, udah itu aja. Ya. Fasih. Kalaupun nggak menemukan yang fasih, minimal jangan melakukan lahan jali itu, minimal. Lahan khafi nggak jadi masalah deh. Ya, lahan khafi. Di antara lahan khafi apa? Dari surat Al-Fatihah umpamanya mencampur mat dengan gunnah. Ini khafi, masih sah salat. Contoh umpamanya Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Min. Udah masuk pangkal hidung, mencampur mat dengan gunnah. Ar-Rahmanir Rahim. Ada nggak yang baca gitu? Banyak-banyak aja. Jangan-jangan termasuk nih ya. Maliki Yaumiddin. Kalau bagi orang awam, enak banget suaranya bindeng gitu ya. Padahal itu lahan khafi, kesalahan ringan. Salatnya masih sah. Minimal cari yang seperti itu. Ya kalau ada yang fasih lebih bagus lagi. Minimal Al-Fatihahnya selamat dari lahan jali. Udah gitu aja. Nanti di bulan Ramadan ya. Jangan cari yang Al-Fatihahnya satu nafas. Paling laris biasanya tuh. Ya. Paling laris. Salat di sana yuk. Kenapa mas? Al-Fatihahnya satu nafas imamnya. Cepat selesai kita. Maka nanti ada salat tercepat di Indonesia di bulan Ramadan. Ya, 23 rakaat berapa menit? 7 menit. Hebat nggak? Ya. Gimana caranya gitu kan? Tapi ada. Yang nggak ada di luar di Indonesia ada nggak?
Ada. Ya. Nggak tahu kita mesti bangga atau mesti sedih gitu ya. Dan masih nanti bulan Ramadan masih. Pas diwawancara sama salah satu stasiun televisi ya, swasta, kata mereka mengatakan ini sudah dari zaman nenek moyang kita seperti ini. Oh masya Allah. Agama nenek moyang katanya, enggak. Islam itu agama dalil jemaah. Jadi nggak bisa. Ya. Maka cari yang tartil lah ya. Sunnahnya itu setiap akhir ayat Nabi SAW, sifat tilawah Nabi SAW, setiap akhir ayat itu berhenti. Ya. Baik, itu makhraj huruf sin. Sekarang huruf zai, sama jemaah, sama seperti sin. Ya. Sama seperti sin. Keluar lewat celah-celah yang sempit antara gigi seri atas dan gigi seri bawah. Perhatikan. Azza. Izzi. Uzzu. Az. Ya, dia juga punya sifat yang sama ya. Di antaranya rokhwah. Rokhwah itu suaranya tetap mengalir ketika sukun, tetap mengalir dia. Az. Ya, az. Ya. Baik. Sekarang coba kita lihat halaman 44 atau 45 silakan ya, Maaf. Ya, 44. Kita latihan mengucapkan huruf zai. Di sini sebenarnya ada hukum ikhfa ya, ada hukum ikhfa, tapi sementara kita baca idhar terlebih dahulu karena kita belum belajar hukum nun sukun dan tanwin. Ya, jadi sementara kita baca idhar. Perhatikan. Zazizu az. Silakan. Zuzan zani zazna minal muzni mazizan zaniza. Ingat jamaah, jangan lama-lama berubah jadi sin. Tadi Anda dengar ya zani jasna. Ya. Jadi bukan jas, tapi zaz. Ya. Zazna. Ya. Dan juga jangan merambat ke tengah lidah antum. Kalau merambat nanti jadi apa? Jim. Jadi jim. Ya. Di pertengahan udah bagus. Zazizu az. Zujan jani jajan. Loh kok jadi jim? Ya. Lama-lama ngerambat ke tengah lidah. Ya. Tetap di ujung lidahnya, maaf. Tetap di ujung lidah. Ya. Baik, kita ulangi. Zazizu az. Silakan. Hati-hati berubah jadi sin, hati-hati ya. Zai tidak punya sifat hams. Ya. Zuzan zani zazna minal muzni mazizan zaniza. Zuzan zani zazna minal muzni mazizan zaniza. Ulangi coba. Ya, silakan. Iya, masya Allah, barakallahu fikum. Ya, pas, ya bagus semua nih. Kalau sama-sama bagus. Ya, kalau sama-sama. Sekarang huruf yang terakhir, yaitu huruf sod. Ya, sod. Yang membuat kol-kola bukan huruf sodnya ya, tapi huruf apa? Huruf dal, sukun, sod. Ya. Karena termasuk salah satu huruf muqoto'ah ya, penulisannya itu Sod alif dal. Sod alif dal. Sodun. Kenapa dibacanya sod? Karena wakof. Berhenti. Setiap kita wakof maka konsekuensinya huruf hijaiyah yang paling terakhir yang tadinya hidup menjadi mati, menjadi sukun. Yang tadinya sodun menjadi sod. Ya, sod. Baik. Huruf sod juga sama jamaah. Ujung lidah ya. Ujung lidah ke gigi seri bawah. Suara keluar dari celah-celah yang sempit antara gigi seri atas dan bawah. Keluar. Jadi gigi seri jangan beradu. Ketiga huruf ini, ketika mengucapkan ketiga huruf ini jangan beradu. Ada celah-celah sedikit. Bedanya untuk sod, ya, sifatnya. Kalau sin dan zai, dia punya sifat istifal. Ya, istifal itu tipis. Tipis. Ya, unik ya huruf hijaiyah. Ada yang tipis, ada yang tebal. Nah, sod termasuk yang tebal. Nama sifatnya isti'ala.
Ya, ini nggak apa-apa ya, sekalian pengenalan sifat huruf biar nggak kaget nanti ketika masuk bab sifat huruf. Isti'la yaitu suara naik ke langit-langit mulut. Gimana suara naik biar agar naik ke langit-langit mulut? Maka pangkal lidah paling belakang, kalau ini ujung lidah jemaah. Ini pangkal lidah paling belakang, ini tenggorokan. Pangkal lidah paling belakang diangkat ke langit-langit atas seperti ini jemaah. Agar suara naik ke langit-langit mulut, itulah namanya sifat isti'la, suara naik ke langit-langit mulut. Ya. Jadi ketika ujung lidah ke gigi seri bawah seperti ini, pangkal lidah naik. Beda sama sin dan zai. Datar dia, pangkal lidahnya nggak naik. Ya. Nah, ketika shad naik, ya, coba perhatikan. As-so, silakan. As-so. Huruf-huruf isti'la ketika berharokat fathah, maka bibir tidak boleh monyong. Ya. Keliru kalau orang mengucapkan shad dengan memonyongkan kedua bibir. Contoh yang salah. As-so. Ya, as-so. Nah, itu salah. Ya. Terbuka tanpa memonyongkan kedua bibir. Karena posisi bibir monyong itu ketika mengucapkan huruf wawu dan mengucapkan huruf hijaiyah yang berharokat dhammah. Itu baru monyong. Kalau fathah nggak ada hubungannya sama bibir dimonyongkan, nggak ada. Ya. Tebal suaranya. Perhatikan. As-so. As-so. Isri. Hati-hati nih. Isri. Usu. As. Coba ulang dari as-so, isri, usu, as. Ya, 3, 2, 1 silakan. As-so, isri, usu, as. Iya. Ya. Sekarang kita buka halaman 44, latihan huruf shad. Ya. Sementara kita baca idhar ya, sementara. Tebalkan, pangkal lidah naik terus ke langit-langit mulut. Tebalkan ya. Perhatikan. So, si, su, as. Silakan. Su, son, soni, sosna, minal, musni, masri, son, soni, so. Ulangi silakan. Iya. Coba sekarang antum baca sin kasroh. Sin kasroh dibacanya apa? Si. Shad kasroh bacanya? Gimana? Iya. Jadi jangan sama jemaah. Rumahnya sama rumahnya, makhrajnya sama, tempat keluarnya sama. Yang membedakan sifat. Kalau sin kasroh, si. Kalau shad karena tebal kasroh, si. Si. Iya. Si. Baik, bisa ya. Sekarang coba kita bandingkan antara sin kasroh dengan shad kasroh. Ya, perhatikan. Isi. Ini sin dulu ya. Isi. Sekarang shad kasroh. Isri. Isri. Jangan dibentuk ya. Iswi. Enggak. Bukan iswi, enggak ya. Isri, tebal, sri, isti'la. Ya. Kalau fathah kan jelas beda ya kan. Asa sama aso beda jelas bunyinya. Yang rawan tertukar ketika kasroh, dhammah dan sukun. Rawan tertukar antara sin dengan shad. Ya. Baik, kita ulangi perhatikan. Isi. Sekarang shad. Isri. Ulangi. Isri. Iya, Masya Allah ya. Kebantu ya, nggak bisa jadi kebantu, Masya Allah. Saling bantu-membantu ini. Baik, itu kasroh ya, itu kasroh. Sekarang dhammah. Sin dhammah dulu, tipis ya, tipis pangkal lidah nggak usah naik. Karena sifatnya istifal, tipis. Ringan. Usu, silakan. Usu. Sekarang shad dhammah. Kira-kira bunyinya gimana jemaah? Masa sama? Kalau sin dhammah kan usu ringan.
Usu ringan. Pangkal lidah nggak naik. Kalau dhammah, shad dhammah, naik pangkal lidah. Usu, silakan. Seolah-olah di dalam mulut itu penuh, ya. Karena dia juga punya sifat itbaq nanti. Suaranya ngumpul, ya, di antara langit-langit, di antara dia dan langit-langit mulut. Itbaq nama sifatnya. Ya. Jadi tebal. Sekarang kita ulangi sin dhammah. Usu. Shad dhammah. Usu. 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 Coba ya, silakan. Sama ya. Jangan sama, ini rawan tertukar jamaah ya. Ya, fi sudurihim ya, shad ya, su. Fi sudurihim, sudu ya. Sebagian baca sudu ya. Baik, ini hati-hati. Sekarang sukun. Sukun. Sin sukun, perhatikan. As, silakan. As. Shad sukun gimana kira-kira bunyinya? Gimana? Aus, silakan. Aus. As, aus, silakan. As, belum, sebentar. Sabar jamaah ya. Semangat luar biasa nih. As, aus, silakan. Iya. Sekarang kita mulai dari fathah ya. Asa. Tipis pangkal lidah nggak naik. Asa. Sekarang shad fathah. Aso. Aso. Asa. Aso. Coba ulangi. Ya, kasroh ya. Isi. 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 Coba ulangi. Jangan tambahin R, isri, isri. Bisa ya? Kalau di Al-Fatihah itu pakai shad atau pakai sin ya, Ma? Ihdinas. Ayo, sin apa shad? Iya. Di sebagian riwayat ada yang pakai zai. Ihdinas ziratal ya. Ya, di ilmu qiraat ya. Ihdinas ziratal mustaqim ya. Kalau kita hafaz An-Nasim ya pakai shad. Ihdinas siratal, ihdinas siratal mustaqim. Ya. Baik. Jadi kalau antum main ke ma'had tahfidz ya, dengar shad berubah jadi zai jangan kaget, itu dalam ilmu qiraat ada riwayat seperti itu. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim. Sebagian an'amta 'alaihum, sebagian riwayat ya. Benar semua. Itu kalau ilmu qiraat, beda sama ilmu tajwid. Ya, maka jangan samakan ilmu qiraat dengan ilmu tajwid. Wah, harokatnya berubah, berarti maknanya berubah. Batal Al-Fatihahnya. Enggak, jemaah. Ya, itu pakai ilmu qiraat. Baik. Itu antara sin dengan shad. Ya, baik. Sekarang ana minta dari jamaah ya, random aja nih. Perbandingan antara sin dan shad dari fathah sampai sukun. Tafadhol dari yang ikhwan. Silakan. Siapa yang bersedia? Dari asa, kemudian aso, isi, isli, usu, as. Nah, coba. Ini satu rumah, satu makhraj, tapi sifatnya beda. Ya, ada rumah ya, punya 3 anak. Satu rumah 3 anak nih, 3 bersaudara, tapi sifatnya beda-beda ya. Seperti ini saja analoginya. Siapa tadi? Ya antum, silakan. Kenapa? Iya. Nama siapa? Aska Arijal Rahmat. Tinggal di Cilduk. Ya, silakan. Pertama sin. Asa. Yang kedua shad. Aso. Ya, coba. Asa. Aso. Terus. Isi. Terus. Isli. Terus. Asa. Udah. Usu. Dhamma sekarang. Usu sekarang. Usu. Terus. Uslu. Nah, kemudian sukun. As. Kemudian shad. As. Iya, Masya Allah. Lumayan ya. Alhamdulillah. Dari Cilduk. Masya Allah, masih muda, semangat. Ada lagi jemaah yang mau coba? Sin dengan shad. Tafadhol. Iya, silakan.
Ya, antum silakan. Dari sin Ustaz. Iya. Asa, aso, isi, Terus? isi, Iya. usu, usu, Coba ulang yang domah. Yang sin dulu, sin. usu, Jangan naik pangkal lidahnya. Itu sinnya udah naik pangkal lidahnya. Datar, istifal. Usu, tipis. Ulangi. usu, Usu. usu, Terus sot. usu, Nah, sukun. as, aus. Iya, Masya Allah. Barakallahu fiik. Tafadhol yang lain. Lagi. Antum. Pojok kiri. Dipasing tuh mic-nya. asa, aso, Ya. isi, isi, Hah? usu, usu, Ya. as, Kurang tebal. als, Sin dulu coba, sin. as, As, betul. Terus? als. Iya, als. Ya, als. Thayyib. Ya. Masya Allah. Bagus-bagus ternyata ya. Coba saya pengen dengar dari yang sepuh nih. Sesepuh. Biasanya pada tawadhu, padahal udah jago-jago tuh tawadhu. Diam-diam menghanyutkan. Ya. Kata mereka biar yang muda-muda aja dulu. Gitu ya. Silakan yang sepuh-sepuh mau coba. Tafadhol. Atau bebas, siapa yang mau coba lagi? Tafadhol, silakan. Iya, silakan. Asa, aso, Iya. isi, isi, Isri, sot. isi, usu, Sot. usu, Usu. usu, as, Jayid ya. Barakallahu fiik. Yang lain silakan. Sebelum kita masuk ke huruf selanjutnya. Iya, antum silakan. asa, aso, Aso. aso, Iya. Terus isi, isi, isri. isi, Usu. Sin. usu, Kemudian usu, usu. usu, as, Kemudian af, als. Als. Iya. Kemudian untuk mengucapkan huruf shad ya, ini maka yang perlu diperhatikan pipi kita usahakan jangan menggelembung, usahakan ya. Kan enggak. Usahakan jangan menggelembung ya. Biasa aja, sama seperti mengucapkan yang lainnya sin atau zai ya. Baik. Maka antara shad ya dan sin ini rawan tertukar di harokat kasroh, dhammah dan sukun. Ya. Kasroh, dhammah dan sukun. Maka ketika antum baca surat Al-Fatihah, ya, ketika masuk ayat-ayat yang di sana ada huruf shad, kasroh, itu hati-hati. Ya. Walaupun di riwayat yang lain boleh dibaca dengan huruf sin, umpamanya ihdinas siratal mustaqim. Boleh, nggak jadi masalah. Tapi bukan pakai hafazan asim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim. Boleh dengan sin. Bahkan dengan zai saja boleh dalam ilmu qiraat. Ya, tapi kalau kita pakainya hafazan asim, ya, Tariq Syatibiyah, riwayat Imam Syatibiyah, maka sad ya dibaca dengan sad, tebalkan sli. Baik. Sudah adzan Isya ya. Insyaallah kita lanjut ba'da salat Isya insyaallah. Nanti ba'da salat Isya jamaah, salat sunnahnya kita akhirkan ya. Selesai salat Isya, lanjut kajian ya. Kajian selesai baru silakan salat sunnah ba'diyah Isya ya. Barakallahu fikum, subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Alhamdulillah hamdan katsiran thayyiban mubarakan fih kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'du. Jamaah rahimakumullah, kita lanjutkan sedikit lagi ya. Dan masih di makhraj al-lisan. Halaman 21 silakan, di halaman 21. Kita sudah sampai poin I tadi ya. Huruf sin, zai, kemudian sod. Tinggal satu poin lagi. Tapi kita nggak akan bahas di hari ini satu poin lagi, poin terakhir. Saya akan murojaah kembali dengan memudahkan agar kita bisa menghafal makhorijul huruf dengan metode tangan ya, maaf. Ini untuk memudahkan saja. Untuk memudahkan saja. Yang lebih bagus diingat. Ya, diingat. Mungkin suatu saat kita akan mungkin belajar muqaddimah jazariyah, itu lebih detail lagi. Ya. Baik. Kita menggunakan tangan kita. Ya, Allah menganugerahkan kita anggota tubuh bisa kita manfaatkan untuk menghafal, di antaranya untuk menghafal makhorijul huruf. Baik. Makhorijul huruf secara umum terbagi 5 kan ya. Yang pertama al-jauf, rongga mulut dan rongga tenggorokan. Berapa makhraj di al-jauf? Oh, Masya Allah. Nggak apa, yang penting semangat. Urusan salah belakangan. Ya nggak? Masih ingat nggak? Al-jauf itu terbagi berapa makhraj? Al-jauf? 1 makhraj. 1 makhraj. Keluar berapa huruf? Keluar huruf apa di sana? Huruf mat. Ada berapa huruf mat? Ada 3. Huruf alif, wawu sukun, dan ya sukun. Untuk al-jauf itu kita nggak bisa menggunakan metode tangan, dihafal mau nggak mau al-jauf. Ya. Kemudian kita masuk makhraj yang kedua, tenggorokan. Ini umpamanya aja, umpamanya tenggorokan. Umpamakan ini tenggorokan. Di tenggorokan keluar berapa makhraj? Jangan ragu-ragu. Berapa makhraj? 3 makhraj. Ya. Terbagi 3 makhraj. Makhraj yang pertama, tenggorokan bawah, tenggorokan tengah, tenggorokan atas. Ya. Jadi ini tenggorokan bawah, tengah, atas. Oke. Di tenggorokan bawah keluar berapa huruf? 2 huruf. Huruf apa saja? Hamzah dan ha. Kalau kita berikan harokat fathah menjadi a, kemudian ha. Ulangi. Baik, kita naik lagi tenggorokan tengah sini. Ya. Di tenggorokan tengah keluar berapa huruf? 2 huruf. Huruf apa saja? Ain dan ha. Hati-hati itu. Ada di alfabet nggak tenggorokan tengah? Nggak ada. Kalau di tenggorokan bawah diserap tuh huruf A sama huruf H. Bedanya nggak ada sifat kalau alfabet. Tenggorokan tengah nggak diserap sama alfabet. Harus belajar, latihan terus biar dapat 2 huruf ini. Huruf apa? Ain dan H. Ketika diberikan harokat fathah bunyinya menjadi A, kemudian H. Berarti di sini apa? A, H. Tadi kalau di sini A, H. A, H. Jangan sama ya. A, H. A, H. Yes. Jadi harus dibedakan. Tenggorokan tengah. Kemudian yang ketiga tenggorokan A, atas. Keluar berapa huruf? 2 huruf. Huruf apa saja? Ghain dan kha. Ghain dan kha. Ya. Kalau diberikan harokat fathah, ghain bunyinya menjadi seperti apa jemaah? Gha. Boleh monyong nggak bibir kita? Nggak boleh. Terbuka tanpa monyong. Gha. Kha juga sama. Ketika diberikan harokat fathah, bibir kita atau mulut kita terbuka tanpa dimonyongkan. Kha. Gha, kha. Oke, kalau ana pegang ya, tangan ana, ya, antum keluarkan hurufnya. Paham nggak? Ingat nggak kira-kira? Gampang kan metode tangan? Ini bisa diajarkan ke anak, anak. Ya, lebih mudah difahami. Kalau ini keluar dari sini, mumet anak-anak kita, pusing saya. Tapi kalau dengan metode tangan ini memudahkan kita buat mengingat makhorijul huruf. Jelas ya? Ana pegang bagian tangan ana, antum keluarkan hurufnya. Langsung diberikan harokat fathah. Fokus. Ya. Iya, Masya Allah. Masya Allah.
Hafal? Oh, tenggorokan aneh kuasain Ustaz. Alhamdulillah ya. Aneh kuasain dah ya. Pakai metode tangan. Sekarang lidah. Kemarin masih ingat mudah-mudahan ya. Bagian terpenting pada lidah ada berapa? Ada 4. Ini lidah, umpamanya ini lidah kita jemaah. Bagian pertama apa? Pangkal lidah. Oke, pangkal lidah. Ini kan tenggorokan nih. Pangkal lidah di sini. Ya, dekat tenggorokan. Kemudian yang kedua, tengah lidah, ya enggak? Tengah lidah. Yang ketiga, sebelum ujung apa? Sebelum ujung. Sisi lidah sini. Ini sisi lidah. Yang keempat, ujung. Ya, itu bagian terpenting pada lidah. Pangkal, tengah, sisi, ujung. Pangkal, tengah, sisi, ujung. Baik. Di sini, ya, kalau Anda tunjuk di sini, ini pangkal lidah paling belakang. Ketemu langit-langit atas bagian lunak. Di sini keluar huruf apa? Huruf apa? Qaf. Ketika diberikan harokat fathah, bagaimana bunyinya? Boleh monyong enggak? Enggak. Berarti hanya terbuka tanpa monyong. Perhatikan. Ko. Ya. Antum letakkan ya jari telunjuk antum depan seperti ini. Ya. Kalau maju sedikit berarti salah tuh. Ko. Wah, salah. Ya. Tanpa monyong. Ko. Ya. Yang enggak maju gini benar berarti. Atau lebih ekstrim lagi pakai cutter. Kalau berdarah salah tuh antum. Wah, salah berdarah. Baik. Ya. Apa di sini? Ko. Kalau anak geser sedikit ke depan masih di pangkal lidah berarti keluar huruf apa? K. Hams ya, ya. K. Baik. Ini apa? Udah nguasain ya? Tenggorokan sampai pangkal lidah udah hafal nih. Hafal nggak kira-kira? Ntar ujian keluar nih. Baik, kemudian masuk tengah lidah. Afwan, tadi di pangkal lidah keluar berapa makhraj? 2 makhraj. Keluar berapa huruf? 2 juga. Makhraj yang pertama tadi qaf, ya enggak? Pangkal lidah paling belakang ketemu langit-langit atas bagian lunak. Qaf, ya. Makhraj yang kedua kaf. Ya, masih di pangkal lidah juga, pangkal lidah paling belakang setelah qaf. Bertemu langit-langit bagian keras ya, bagian lunak dan yang keras, kaf. Baik. Maju sekarang ke tengah lidah di sini. Nah, ini tengah lidah. Paham ya, tengah lidah di sini. Keluar berapa makhraj? 1 makhraj. Dari 1 makhraj keluar berapa huruf? 3 huruf ya. 3 huruf. Apa saja? Ya, ada ya, ada shin, ada jim. Ya. Kalau kita berikan harokat fathah semua, maka dibaca ya, kemudian sya ya, kemudian ja. Apa di sini? Ulangi. Baik ya. Sekarang kita ulang lagi dari tenggorokan nih. Konyong kok nggak gitu. Kok biasa aja jangan monyong. Kok apalagi melotot kok gitu enggak. Ini apa? Kok ya. Kemudian sini ka sini. Ya sya ja. Sampai sini hafal nggak sampai tengah lidah kira-kira jemaah? Hafal ya? Baik, sekarang ke sisi. Tengah lidah udah selesai nih. Pangkal udah selesai, tengah selesai, sekarang tinggal sisi lidah. Keluar berapa makhraj sisi lidah kemarin? Keluar 2 makhraj. Makhraj yang pertama keluar huruf apa? Huruf dod ya, dod ya. Baik, huruf dod sisi lidah. Sisi lidah ketemu apa? Kalau huruf dod bisa ke gigi geraham atas, kiri atau kanan atau keduanya, bisa juga ke dinding dalam geraham atas. Kiri bisa, kanan bisa, keduanya bisa. Baik, perhatikan. Bo. Ab. Bo. Iddi. Uddu. Al. Iya. Baik, itu dot ya, sisi lidah. Sini. Makhraj yang kedua, keluar huruf apa masih di sisi lidah? Huruf lam. Huruf lam. Ya. Lam itu ya, ujung lidah bertemu gusi gigi atas dari gusi gigi geraham awal ya, gusi gigi taring, gusi gigi
seri. Ya, sentuhkan tuh lam dan diserap sama alfabet L. Jadi mudah insyaallah. Perhatikan. Allah, illi, ulu, al. Baik. Jadi di sini keluar huruf la ya, lam, atau kalau kita berikan harokat fathah menjadi la. Di sini bo, kalau Anda tunjuk ini berarti apa? Bo, ya bo. Di sini la, ya. Lam ini setengah lingkaran sini nih, ujung lidah ngangkat ke atas bertemu gusi gigi-gigi atas. Oke, kita ulas lagi. Wah, udah mulai mumet nih. Apa di sini? Oke, sini. Bo, apa? Di sini? Lam, oke. Mau nambah apa cukup, Ustaz? Udah ngebul, Ustaz. Pusing kan lama-lama. Dikit-dikit cukup dulu ya. Oh, udah cukup, udah ngebul katanya. Ilmu itu kalau diserap semua gampang hilang semua jadinya. Ya kan? Mesti saatan, pelan. Karena antum udah nggak sanggup, Anda stop sampai sini dulu ya. Ya, tayyib. Baik. Kita ulang lagi jamaah. Di sini apa? Selesai di tenggorokan, masuk ke lidah sekarang. Sekarang acak ya. Masih ini nggak kuat, mata antum masih kuat. Pada ngantuk nih. Ya, sekarang anak acak. Ini sini. Sini jamaah. Wah, ini ikhtilaf sebentar. Ini khilaf para ulama depan. Ya syajaz, ini kan tengah lidah jamaah. Ini tengah lidah. Kalau ini pangkal lidah, ya pangkal lidah di sini, tengah lidah ke sini. Oke? Ulang. Masya Allah ya, hafal ya. Udah sampai lam aja dulu, ya sampai lam ya. Ingat gak kira-kira? Ingat ya. Nanti kita lanjut terus sampai jim, sampai poin J ya, gitu. Jadi cara ngafalnya gitu. Ini cuman sekedar membantu saja, membantu saja. Kalau ditanya di mana makhraj ain, jangan antum begini ya, nggak bisa bunyi nih tangan. Ya, ini sekedar membantu saja. Paham ya? Baik. Jadi itu bisa diajarkan ke anak-anak dan mudah difahami, mudah dimengerti insyaallah. Ya. Baik. Saya pikir cukup sampai sini. Ada pertanyaan jamaah? Tafadhol kalau ada pertanyaan. Baik, kalau tidak ada pertanyaan mungkin kita cukupkan jamaah. Jangan lupa terus latihan ya. Terus latihan agar fasih. Ya, semoga Allah memudahkan kita dalam membaca Al-Qur'anul Karim. Baik, ada kenapa? Ada pertanyaan, baik. Dari media sosial sepertinya nih. Bismillah. Assalamualaikum Ustadz. Saya mau bertanya. Bila dalam satu rumah ada saudara yang murtad, bagaimana kita menyikapinya? Terima kasih. Wassalamualaikum. Dari Muhammad Dans. Iya. Kalau dalam satu rumah ada saudara yang murtad, maka yang paling bertanggung jawab adalah kedua orang tuanya. Ya. Yang paling bertanggung jawab adalah kedua orang tuanya jika orang tuanya masih hidup. Tapi kalau orang tuanya sudah wafat, maka yang paling bertanggung jawab adalah ahli warisnya. Adik, kakak kandung. Bertanggung jawab seperti apa? Bertanggung jawab untuk memberikan hujjah. Hujjah atau mau'idhah. Mau'idhah itu nasihat. Ya. Nasihat. Kalau tinjauan secara hukum Islam, ya, kita berbicara hukum Islam. Orang yang dihalalkan darahnya diantaranya apa kata Nabi SAW? Keluar dari Islam murtad. Ya, tapi karena kita hidup di sini ya, maka nggak boleh semena-mena.
nggak boleh semena-mena. Ya. Itu kalau tinjauan hukum Islam. Maka kita wajib menasehati. Wajib menasehati. Jangankan orang yang murtad. Ya. Orang yang meninggal dalam kesyirikan. Ya. Kata Allah Subhanahu Wa Taala, "May yusrik billahi faqad haramallahu alaihil jannah wa ma'wahun nar wa ma lidzalimina min ansar." KTP-nya Islam. Belum murtad, nggak murtad. Mati dalam berbuat syirik. Umpamanya ada seseorang lagi wisata religi umpamanya, ya. Wisata religi kan bahasanya dikemas sekarang tuh. Wisata religi ke makam keramat, ya, ke makam Ustadz Fulan yang sudah meninggal, Syekh Fulan yang sudah meninggal, yang dikeramatkan. Wisata religi ke sana tuh. Ke sana ziarah. Ziarah boleh nggak dalam Islam? Boleh. Masyru' disyariatkan ketika kita sudah lupa mati. Fungsi ziarah itu untuk mengingat kematian. Ziarahnya boleh. Khawatir ada yang salah sangka. Ya. Oh berarti nggak boleh ziarah kubur dong? Enggak, disyariatkan ketika kita sudah lupa mati. Yang jadi topik pembahasan di sini ketika ziarah dia melakukan apa nih di sini? Ya, biasanya mohon maaf yang suka wisata religi mencari kuburan keramat atau yang dikeramatkan di sana mereka ziarah. Plus ketika ziarah ngapain kira-kira mereka? Sebagian dari mereka, ya, nggak sedikit dari mereka minta kepada penghuni kubur yang dianggap solih agar menyampaikan doanya melalui perantara orang soleh yang sudah meninggal kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Karena dia pendosa, banyak dosa sehingga butuh perantara wasilah. Wasilahnya si mayit yang dianggap solih. Kalau sudah seperti ini dia terjatuh dalam perbuatan syirik besar. Orang Islam bukan Islam, KTP-nya semua Islam. Begitu berbuat syirik dicabut nyawanya sama malaikat maut, mati dalam keadaan syirik, dapat ancaman Allah, may yusrik billahi faqad haramallahu alaihil jannah. Ini belum murtad loh, syirik besar. Barang siapa yang berbuat syirik kepadaku faqad haramallahu alaihil jannah. Aku haramkan baginya surga, walaupun penyelenggaraan jenazahnya secara Islam dimandiin, dikafanin, disolatin, ya. Mati dalam keadaan syirik besar. Ya. Yang pertama, faqad haramallahu alaihil jannah. Aku haramkan baginya surga. Ancaman yang kedua, wa ma'wahun nar. Dan tempat kembalinya di neraka. Dikafanin, disolatin. Wa ma'wahun nar. Ya. Wa malidh zalimin. Ancaman yang ketiga, dia termasuk orang-orang yang zalim. Ya. Zalimnya perbuatan zalim, yaitu berbuat syirik besar. Ya, Senin sampai Sabtu sholat 5 waktu. Puasa sunnah, tambah sholat qiyamul lail. Hari Ahadnya ziarah kubur, nyembah-nyembah atau minta-minta sama orang soleh yang dianggap mati. Senin sampai Sabtunya, pahala luar biasa. Sayang hari Ahadnya dia berbuat syirik besar, hancur pahalanya. Udah gitu dicabut lagi sama malaikat maut nyawanya ketika berbuat syirik. Udah, ya. Orang zalim nih, di satu sisi dia beribadah kepadaku kata Allah, di sisi lain dia membuat sekutu. Lain bagiku, aku tidak butuh kata Allah Subhanahu Wa Taala. Min ansor, yang keempat, tidak akan ada penolong ketika dia diazab dan disiksa di akhirat kelak. Ya. Ini belum murtad, mati dalam keadaan syirik saja dapat 4 ancaman. Apalagi orang yang murtadnya maka dinasehati. Ya, dinasehati dengan baik. Ya. Kembali kepada dinul Islam. Ya. Tentunya dengan ilmu. Kalau kita nggak sanggup lewat lisan kita, maka kita ajak saudara kita yang murtad ini ke seorang ahli ilmu, ke seorang ustadz agar diskusi, kenapa sih kok kamu murtad? Ya. Makanya perkuat tuh akidah kita jamaah. Akidah kita. Ada sebagian kaum muslimin yang dia tidak sedikit murtad dari agama Islam karena faktor makanan. Ya. Umpamanya saudara-saudara kita yang kena gempa, pagi hari rumahnya digoncang gempa tuh, gempa bumi, rubuh rumahnya. Siangnya di pengungsian, ya enggak? Pengungsian. Sorenya datang kristenisasi, misionaris. Yang ngasih Indomie, makanan, air bersih, pengobatan gratis, ya, sekolah gratis. Ya. Akidahnya digoncang gempa lagi. Paginya rumahnya digoncang gempa ambruk, runtuh. Sorenya kedatangan misionaris, akidahnya digoncang gempa lagi itu. Murtad, selesai sudah. Ya. Azabnya double, di dunia diazab, di akhirat apalagi nih orang-orang yang murtad seperti ini jemaah. Jadi kasih nasihat, kalau nggak bisa lewat lisan kita ajak ke ahli ilmu, ya, diskusi kenapa kamu kok bisa seperti ini murtad, ya.
Apa yang jadi masalah, apa finansial kita bantu, makanan kita bantu, pengobatan gratis kita bantu. Ayo kembali lagi dinul Islam. Ya. Jadi dinasehati jamaah, bukan divonis, dinasehati. Apa alasan Anda kok murtad dari agama Islam? Ya. Wallahu a'lam bishawab. Baik, ada lagi jamaah? Saya pikir cukup ya, mudah-mudahan bermanfaat. Kita tutup. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.